Allah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Min kulli zambin zahiran wa batina, ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana ba'da asyar yang insyaallah penuh berkah ini. Alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam salat asar berjamaah dan dilanjutkan dengan zikrullah dan ta'lim wa ta'lim. Mudah-mudahan insyaallah kita di sini sedang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam keadaan waktu taat. Insyaallah dalam keadaan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan pengikutnya, juga termasuk juga kita yang hadir insyaallah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asma-asma Allah, tentang nama-nama Allah yang seluruhnya galo-galo. Diangkat galo-galo. Dari banyu, dari iwa, itu diangkat galo-galo kembali kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nurunkan, nanzilkan, menyatakan, maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam, anak kita dikarunia Allah Subhanahu wa taala mengembalikan, mengumpulkan lagi yang sudah diturunkan, ngumpul kembali, mengembalikan kepada satu, yaitu satu nama, yaitu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga antara alam dengan isim Allah, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu 999 itu sambung menyambung, bertali galo-galo. Terhubung galo-galo. Emas, setengkol, minyak tanah, berlian, inten itu kembali kepada Ghani. Bahwasanya Allah yang bersifat kaya, nunjukkan Allah yang maha kaya. Bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sambung menyambung. Nah, itulah juga kita di sini sekarang ini. Anak cucunya. Jika hati kita berbentuk hati nurani, maka menyambungkan kembali menyambungkan asma Allah Subhanahu wa taala terus, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan alam semesta ini. Kembali, yaitu namanya taroki. Nah, dinaikkan, dihimpunkan kembali, dibalikkan lagi siko. Nah, suhudul kasrah bil wahdah, suhudul wahdah bil kasrah. Alhamdulillah. Berarti naik kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak berlambungan, tidak kucak-kacir. Nah, itulah juga kita. Bila mengerti nian,
Nah, hukum ahad itu dalam semayang tidak kucing-kacing. Mulai dari takbir, rukuk, sujudnya kembali satu. Alhamdulillah, inilah gunanya tauhid. Inilah gunanya makrifat ini. Hakikat ini. Jadi mengembalikan. Tidak kucing-kacing. Jadi artinya kembali kepada satu kesatuan, yaitu kepada hadirat Allah SWT, kepada hadirat ahad. Yakni menghapus alam berganti dengan asma Allah SWT. Jadi merupakan kenyataan. Kapan sudah dibalikkan kenyataannya kepada pemiliknya, sudah selesai. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian yang diharapkan supaya tercapai satu benda termasuk diri kita, mencapai rasa jamak, rasa berhimpun. Jadi kita sembahyang tadi benar-benar rujuk kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai dari takbir Allahu Akbar, dikembalikan nian. Bukan ucapan be Allahu Akbar tu dikembalikan nian. Gerak, nonjokkan kebesarannya nian. Dia yang angkatkan mulut yang pacak nutut tu, nonjokkan dia yang nuturkan, nonjokkan kebesarannya, nonjokkan nian. Bukan ucapan Allahu Akbar tu, bukan. Jadi tangan jadi saksi, mulut jadi saksi, kuping jadi saksi. Karena itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paham tak kira? Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kepada izma Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihimpunkan kepada kebesaran Allah, dihimpunkan kepada izma Allah Subhanahu wa taala. Jamak jadi hukumnya. Berkumpul dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benarnya diri kita insyaallah syahid, berzikirnya syahid, semayangnya syahid, duduknya kita ini insyaallah syahid. Nah, jadi saksi. Perjalanan hati inilah, perjalanan hati nurani inilah yang menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang acak mencapai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semayang tadi apabila artinya dibantu direwang ini ya, perjalanan semayang tadi itu kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan naik menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itulah juga. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Ini mungkin sekarang mukadimah singkat yang dapat Anda sampaikan sore ini, dan insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Di mana? Empat jadi 7. Ya. Zikir, nafi dan isbat. Alhamdulillah, ini penutup. Zikir, makna zikir itu menjalankan nafi dan isbat. Jadi artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu uangkan, misahkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, ghairullah, ngerasa pacak, ngerasa gagah, hapuskan. Maka jamakkan, himpunkan kepada isbatkan, kembalikan dia yang ngagahkan, dia yang pacakkan, dia yang hidupkan. Namakan, itu namanya zikir. Kembali. Sama seperti mukadimah tadi lah. Paham tak kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qurbah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4.7. Zikir, nafi dan isbat. Uraian bagian pertama tentang mengenal sifat-sifat Allah. Tentang mengenal ciri-ciri, tanda-tanda. Itu baru mengenal. Baru tahu. Selama ini kita pacak semayang. Maka kenal semayang, maka pacak semayang. Maka itulah juga. Baru tahu dengan ciri-ciri tanda-tanda Tuhan, baru mengenal Tuhan. Kemudian disambung dengan bagian kedua tentang pertalian. Nah, itu sudah mengenal. Nah, rupanya sana kita nih. Dulu gitu nih sudah kenal. Kau nih tarik. Nah, itulah. Sudah mengenal ciri-ciri, tanda-tanda sifat-sifat Allah itu, maka pertalian. Nah, hujan ini nunjukkan ada taliannya kekuasaan dia. Jadi tidak baca hujan ini turun dewek. Banyu ini. Kita jengok banyu ini di bawah tuh lah. Ada namanya mata banyu, adanya nama sungai, adanya nama laut di bawah.
Nah ini dipucuk. Nama kok disambungkan, dipertalikan, dihubungkan dengan kodrat Allah SWT. Jadi antara yang bawah namanya sungai, namanya mata banyu, namanya laut itu dengan dipucuk samuk. Nah, bentuknya kekuasaan Allah SWT. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah, pertalian. Subhanallah, dihubungkan. Nah, jadi jamak. Jadi siko yang di bawah, yang jadi mata banyu, yang jadi sungai, yang dari pucuk, namanya hujan, jadi siko. Kumpul. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibarat radio itu satu frekuensi. Di radio kita 105, maka radio Geraha itu 105 juga nyambung dia. Nah, paham tak kira? Kalau meleset baik kita nih lain dari 105 itu tidak sama, tidak baca. Tidak baca masuk. Radio Geraha itu tidak baca masuk di radio kita. Namanya itulah juga kita. Terlalu semuanya itu Allahu Akbar. Omongannya baik Allahu Akbar. Ini tidak masuk. Tidak masuk. Tidak dimasukkan keakbarannya. Tidak ditunggalkan. Masuk juga kebesarannya. Masuk juga ketolongan. Tidak masuk deh. Aku itu nak dimasuk. Paham tak kira-kira? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertalian sifat Allah dengan alam. Lalu diakhiri dengan bagian ketiga, yaitu masuk dalam suasana sifat. Jadi artinya sudah terhubung galo-galo segala kejadian alam ini, fenomenanya dari tidak katik jadi ada sampai prosesnya jadi hujan, jadi berhenti hujan tuh, maka ada pertaliannya, hubungannya dengan sifat Allah, maka masuk galo, berarti ini masuk galo suasana sifat. Baik batang kayu, baik hujan, baik panas, baik uang, baik bergeraknya tuh masuk suasana sifat. Galo artinya tidak baca dengan, kalau tidak bergerak tuh bergerak dewek, kalau tidak dengan sifat Allah. Tak baca barang itu ada kalau tidak dengan sifat Allah. Artinya suasana ini menunjukkan sifat kalau-kalau. Paham tak kira-kira? Nah, alhamdulillah. Dapatlah dihimpun dalam satu kalimat. Kalau sudah termasuk menunjukkan segala-gala yang ada ini, suasana sifat, menunjukkan suasana sifat, tak kata lain, menunjukkan sifat Tuhan itulah. Baik pasang, baik surut, baik laut, baik air mata banyu tadi, baik sungainya, baik yang turun dari pucuk menunjukkan sifat Tuhan kalau-kalau, dapatlah disimpulkan dalam satu kalimat iman, yaitu la ilaha. Tiada yang lain melainkan illallah. Paham tak kira? Ya Allah, alhamdulillah. Kalimat inilah mengandung dua perkara, yaitu nafi dan isbat. Jangan dibuangkan, diputuskan. Kalau ada yang nyangko selain daripada Allah gagah, selain daripada Allah yang ada, diputuskan. Jangan ada yang lain. Nafikan, hapuskan, hilangkan. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Supaya jadi balik satu lagi, balik kembali nian asalnya. Itu. Paham tak kira? Diisbatkan namanya. Illallah. Paham kira-kira? Kalimat la ilaha adalah kalimat nafi yang bermakna tiada Tuhan. Kan balik tadi itu. Tiada pajak turun, tiada pajak jadi hujan. Melainkan illallah. Tiada pajak pada pasang, tiada pajak ada surut, tiada pada sungai, tiada pada laut. Alhamdulillah. Melainkan illallah. Tujuan kalimat nafi ini adalah penolakan terhadap semua sifat ketuhanan yang disangka ada pada alam. Ini maksudnya. Alhamdulillah. Jadi gunanya artinya kita memahami ketuhanan, memahami tauhid itu, artinya jangan terbercerai-berai. Jangan berpisah. Jadi Allah SWT itu sekadar nanzilkan, nurunkan, nyatakan baik, nerangkan baik. Nah, dari Allah SWT itu dia nyatakan kenyataan dia yang satu itu. Nah, maka supaya jangan bercerai, maka ada kalimat nafi. Paham tak kira? Alhamdulillah. Maka dihapuskan dengan kalimat nafi. La ilaha. Tiada. Nah, supaya artinya
Jadi dari Allah tulah yang nyatakan. Allah tulah nunjukkan kegagahannya. Jadi Allah yang gagah, maka dia nunjukkan kegagahannya. Allah yang ada, maka dia nunjukkan, dia yang nunjukkan keadaannya. Adanya zatnya, adanya kekuasaannya, adanya penentuannya, adanya melihatnya, adanya mendengarnya, dan sebagainya. Paham tak kira? Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alam ini, itulah minta dibaca. Diri kita, itulah minta baca. Diri orang lain, itulah minta baca. Nah, tiada nian. Baik diri kita, baik alam ataupun lainnya, tiada. Tiada ada, tiada pacak, tiada gagah, tiada menentukan, tiada melihat, tiada mendengar, melainkan di situ yang ada illallah. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang gagah, Allah lah yang melihatkan, Allah lah yang adakan. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Umpamanya kalau kita berhadapan dengan kekayaan yang ada di alam ini, maka kekayaan alam itu langsung ditolak, dinafikan, yaitu tiada yang kaya. Baik itu terhadap makhluknya, terhadap orang yang kaya, atau pula dibangsakan dengan yang kaya itu pada alam. Keduk misalnya kebun yang lebat, misalnya kan, kebun lebat itu, kebun itu yang lebat. Suburnya tanaman itu, suburnya tempat itu, subur tempat itu nian. Nah, maka itu harus dinamakan tiada yang pacak nyoburkan, tiada yang pacak kayokan, tiada yang ada kayo, melainkan. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Jika berhadapan dengan urusan ibadat, urusan penyembahan kepada yang lain selain Allah, maka penyembahan itu langsung ditolak. Tiada yang mempunyai sembah. Begitu. Allahu Akbar. Ngerasa pacak dewek, ngerasa kita ngucap dewek, tolak. Itulah makanya di kitab ini pertama kita harus memahami 3 pokok untuk bertauhid yang sempurna kepada Allah SWT itu. Jadi kita harus tahu wajib bagi hak, mustahil bagi hak, dan harus bagi hak. Wajib bagi hak, wajib kita menerima adanya Allah SWT itu. Akal, pikiran, darah, otak, segala-galanya wajib menerima adanya Allah SWT itu. Jadi bukan wajib itu makan ditekan paksa baik, ada dasar. Ibaratnya kalau kita berhitung sama dengan isinya itu sama dengan 4, dari mana jalan 4-nya itu ada jalan. Nah itulah juga kita menekan, kita memaksa bahwasanya kita wajib tuh, wajib ada jalan yang benar, tak pacak ditolak. Kebenaran adanya Allah SWT itu tak pacak dipungkiri. Adanya alam, adanya kekuasaannya pada alam ini yang tak pacak kita melok campuri, termasuk diri kita, rezeki kita, hidup kita, umur kita, jodoh kita. Paham tak kira-kira? Nah, mana itu? Nah, itu maksudnya. Aku wajib. Mustahil. Nah, kata-kata mustahil ini. Nah, kata-kata mustahil ini nah. Yang kita selama ini. Nah, artinya kata-kata nafi ini. Kita sangko, itu gagah, kita sangko, itu pacak dewek, ini harus ditolak. Itu nak untuk melaraskan. Jadi kapan sudah ngerti pokok itu, lemak masuk tauhid itu. Itulah sebenarnya. Ibaratnya benih tadi itu nah. Jadi kalau nyampakkan benih itu masih banyak alang, masih banyak akar, masih banyak kayu-kayu di dalam yang bakal yang nak kita itu nak campakkan bibit itu, maka bibit itu sesungguhnya tidak akan sempurna. Nah, maka nak dicabut dulu kayu-kayu bubuknya, akar-akarnya, lalang-lalangnya segala macam harus bersih sehingga murni. Jadi nyampak bibit itu dia nyampak suburnya dengan sempurnanya. Mustahil. Mustahil. Seperti kita kan mustahil. Kalau kita ngangkat dewek itu, pacak dewek, terti dewek tanpa terhubung tadi itu kepada Allah SWT. Nah, itu sebelum kita masuk tauhid itu sudah harus ditebas galau-galau. Harus dibongkar galau-galau. Harus dicabut galau-galau itu. Apabila itu masih kita terpakai, walaupun bertauhid, cuma dibeber itu takutnya. Tidak berurat bakar. Ibaratnya tadi, nah kan, campaan bibit tadi itu. Kalau kayu-kayu tadi masih ada galau, sarap-sarap tadi masih ada, rumput-rumput ada. Jadi bibit tadi cuma di pucuk tanah baik. Akarnya cuma nenggirin baik. Jadi kapan dicampur sudah, buyang itu. Cobalah kamu.
tanamkan bibit-bibit apa bibit kan. Tanah itu tidak dibersihkan, maka sesungguhnya tidak akan bertahan dia. Cuma tumbuhnya tanaman itu cuma di pojok tanah, permukaan tanah itu baik dia. Nama itulah juga kita nih. Dalam kita mencari Tuhan, dalam kita bertauhid, membenarkan agama ini, membenarkan iktikad, memahamkan keyakinan itu, maka harus ditambah bersihnya. Sehingga yakin tidak ada lagi yang bakal menghalangi bibit yang akan ditumbuhkan. Iktikad yang kita tumbuhkan itu. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah, terutama yang mustahil tadi itu. Tidak madai, mustahil kan kita nih yang lemah, pacak gagah dewek itu. Hanya Allah sholat. Nah, karena mustahil masih dipakai itu. La haula wala ngucapnya. Waktu praktek. Ngomongnya bener la haula wala. Waktu praktek masih terpakai. Nah, karena tidak dicabut. Sagap kotorannya tuh. Tanah tuh masih kotor nih. Maka masih berjalan dia. Jadi bibit itu cuma tumbuh pada pucuk itu baik. Idak nian burat bakar, idak leket nian. Idak nian bersatu dengan tanah itu. Jadi kapan ngomong bener la haula wala. La haula wala. Kapan praktik? Allahu akbar. Yolah nian, dia nian yang ngucap, dia nian yang gagal. Enggak ketahuan itu nyusup, nyutu ke Tuhan. Maka paham enggak kira-kira? Nah, Pak saja jemaah hadirin rahimakumullah. Ya Allah. Nah, kita mesti itu. Pertama dulu. Harus dibuang nih lah. Jadi kapan belajarlah kita. Berpikir deh. Tidak ada perintah ya Allah kau ini mikirkan. Tidak itu tolak. Tidak baca berpikir deh. Tidak baca ini pikiran aku deh. Baca jadi oleh pikiran aku deh. Tolak. Nah, itu terus biasa terus dibuang. Napi itu terus dijalankan. Langkah itulah juga. Tek langkah. Nah, bergerak. Baca dewek ini. Tolak. Oh, tidak kau ni. Kau ni dilangkahkan. Terus ditumbuh macam itu. Supaya bersih nian. Jadi kapan masuk benih tauhid itu benar. Kapan yola melangkah? Yolanya kau. Itu. Tidak ada ragu-ragu lagi. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Yang ketiga, jais. Ada yang harus bagi Allah. Yang harus bagi Allah itu bukan artinya itu pasti, bukan. Artinya yang bagus Allah itu kendak dia. Ada jais itu artinya itu boleh ya, boleh tidak. Misalnya ngacak kita nih, hukumnya jais terus ini. Kita nih, umur jais. Nah, sudah ada umur kita nih. Nah, sudah berjalan umur kita nih. Tapi jais masih. Nak lanjut apa sejam lagi, nak lanjut apa besok lagi, jais masih. Tidak tahu gitu. Masih nunggu penentuan Tuhan. Masih nunggu kekuasaan Tuhan. Itu. Rezeki, itulah juga. Walaupun sudah kita beli, walaupun sudah dimasak uang, itu masih jais. Kalau belum dipeluk. Itu sering galak. Nengok hari nak hujan tuh, ada mendung. Ada gelap. Beserta anginnya juga. Pecah nak nonjokkan hujan. Masih jais itu. Kalau belum juga turun hujan. Jadi itu sekadar nonjokkan baik. Tanji, jikodim. Tanzil tapi kodim dia masih. Lah nyato bakal nak hujan. Tapi belum tahu. Masih nunggu kekuasaan Tuhan. Nah itu namanya hukum jais. Boleh yo, boleh tidak. Paham tak kira? Nah harus yakin. Jadi kapan kita nengok langkah kita nih. Jais kau nih. Nengok itu masih jais. Paham tak kira? Alhamdulillah. Nah itu harus terpakai. Apabila itu terpakai, ya sudah termasuklah kita tergolong yang beriman. Paham tak kira? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jika berhadapan dengan urusan kehendak yang ditujukan kepada sesama, seperti berkehendak sembuh dari penyakit, berkehendak kepada sesuatu tujuan, nak pergi, nak berjalan, nak keluar rumah, kehendak yang ditujukan, apabila kehendak itu dihadapkan kepada yang lain selain Allah, hendaklah ditolak. Kehendak itu, ujiku, tolak. Tidak. Harus ditolak, harus dinafikan. Mustahil itu. Nah, itu.
Kata-kata balik kalau pangkal tadi. Paham tak kira? Balikkan yang kepada kehendak Allah. Balikkan penentuan Allah. Ay, diku pasti ini hujan, tolak. Itu kapan kepada kita sangko. Bukan kita sanggup yang nyalankannya pacak nurun ke hujan itu. Bukan kita pacak ngeramalkannya, bukan. Bukan kita pacak mastikannya, bukan. Bukan gawe kita. Paham tak kira? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yaitu tiada yang dimaksud, tiada yang kita tuju. Kemudian jika berhadapan dengan yang dianggap ada atau maujud, seperti kita melihat adanya alam, adanya diri kita dengan segala isinya, dengan segala kepacaannya kalau kita, maka hendaklah ditolak bahwa alam ini tiada maujud. Sebenarnya tak katik diri kita itu juga sebenarnya tak katik gerak, tak katik kepacaan, tak katik ada apa-apa nianan, melainkan diwujudkan, melainkan diadakan. Pada hakikatnya tidak ada. Paham kira-kira? Demikian seterusnya. Dapat saja dijalankan semua yang bersifat ketuhanan, hendaklah wajib ditolak. Apa baik? Merasa gagah, merasa pacak, merasa menentukan, tolak. Alhamdulillah. Dihapuskan, dinafikan. Itu yang disebut dengan kalimat la ilaha. Setelah dinafikan, langsung disambungkan dengan kalimat illallah. Hanya Allah lah yang menentukan. Hanya Allah lah yang berkuasa. Hanya Allah lah yang berkehendak. Alhamdulillah. Yaitu melainkan Allah. Melainkan Allah yang kaya. Melainkan Allah yang mempunyai sembah. Melainkan Allah yang dimaksud. Melainkan Allah yang ada. Kalimat illallah adalah kalimat isbat. Jadi kalimat berhimpun. Kalimat kembali. Kalimat jamak. Suhudul kasrah fil wahdah. Yang banyak menunjukkan yang satu. Itu saja. Alhamdulillah. Yaitu mengembalikan sifat ketuhanan kepada Allah. Setelah dinafikan atau dicabut sifat ketuhanan itu yang termasuk dalam kalimat la ilaha. Dihapus pada alam ini lalu diisbatkan, dikembalikan kepada Allah yang termasuk dalam kalimat illallah. Paham kira-kira? Kalimat la ilaha adalah kalimat negatif. Kalimat min. Kalimat kurang. Tanda kurang. Dan kalimat illallah adalah kalimat positif. Ada positif atau kalimat tambah. Menurut hukum alam, sunnatullah, apabila negatif dan positif itu telah bertemu, misalnya pertemuan dua buah kabel listrik yang negatif dengan positif, maka akan terpancarlah suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi nyala lampu, jadi panas gosokan, jadi ngobong kipas angin, jadi dinginnya, artinya kulkas, dan sebagainya. Maka akan terpancarlah suatu kekuatan yang luar biasa. Demikian juga halnya apabila hati sudah siap menjalankan nafi dan isbat, maka akan timbul kekuatan yang luar biasa. Itu yang iblis tidak sanggup. Tidak sanggup. Jadi apabila sudah tergabung, sudah berhimpun, macam kita nih kan lemahnya la ilaha, seperti tidur tuh. Mata baik, tinggal kuping baik. Nah, waktu tak kalah berhimpun, masya Allah, luar biasa. Nunjukkan tajallinya, nunjukkan luar biasanya, nunjukkan menakjubkan, jadi nengel, jadi pacak nyengok, jadi pacak bergerak. Masya Allah. Itu kalimat maksudnya. Luar biasanya. Bapak saya jemaah rahimakumullah. Makanya bagi wong yang peneliti, bagi wong yang menciptakan sesuatu tuh, luar biasa dan kagum nengok. Takjubnya nengok keagungan, nengok kebesaran Tuhan. Nah dia baik misalnya robot, robot itu digabung-gabungkan kan, gabungkan ini pecah bergerak. Dia beda takjub, nama itulah juga kepada kita ini. Masya Allah, yang luar biasa niat. Ada darah, ada daging, ada otot, ada syaraf. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada syaraf perintah, ada otak perintah. Baca. Masya Allah, la haula wala quwata. Nah itu masalahnya. Paham tak kira-kira? Nah yang kita yang sepodoan baik,
Yang dak kate dak ada ngono kan apalah takilun apalah tafakarun. Nah, ini yang walaupun ahli semayang baik. Semayang pacak semayang baik. Tapi di situ dak menjuk, dak jadi dak pacak muhasabah, dak pacak jadi tafakur, dak pacak jadi renungan. Dak pacak balik. Paham tak kira-kira? Nah, ya Allah, Bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Yaitu kekuatan kalimat iman la ilaha illallah. Inilah kekuatan Rasulullah SAW dan kekuatan para rasul serta para pengikutnya itu. Alhamdulillah. Segalanya juga. Nabi Musa dikepung. Depan laut, belakang musuh, belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Berteriak para pengikutnya, "Amamuna aduun, wara'una bahrun. Fa'ina mafar ya Musa." Di depan kita ni laut, di belakang kita ni musuh. Fa'ina mafar. Kemana kita nak menculat? Maka kekuatan kalimat tauhid sambung lemah dengan kegagahan bersambung. Illallah. Terbuka jalan. Laut pacak diseberangi. Laut pacak dipijak. Subhanallah. Faham tak kira-kira? Ya Allah. Sebenarnya segala hal itu logo kita. Ada apa-apa itu sebenarnya tak perlu nak genter. Supaya kita kembali, supaya kita ngabungkan. Kita ada kekuatan, ada power. Kita lemah tapi kita ada power. Inilah perlunya satu pemahaman. Apa yang terdesak, aku gabungkan. Paham tak kira-kira? Ya Allah, genting. Nah, kalimatnya itu usah, tak ada yang panjang. Tak ada panjang. Allahumma, 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 Allah. Dekati. Dia tahu, lemah. Aku tak jauh kekuatan itu, kekuasaan itu tak jauh. Paham tak kira-kira? Nah, jadi wong tahu yang sebenarnya itu tak banyak. Seperti Allah tu kan, terjepit, dipinta wong, nak naik, nak melok sama-sama wong tu. Dia wong maya gal, dia kata bayar, tak kata nak dibayar ke? Udah turun. Ya Allah, di kau banyak yang dipinta wong tu. Tunjuk, tidak ada ngomong banyak-banyak, tidak ada berdoa banyak-banyak. Karena tahu hubungan tu tak terhubung nian. Maka dinyatakan kan bahasanya memang dia tu sangat banyak nian. Ya sudah, nah, yola kalau. Apa yang dimak itu yola. Nah, tunjukkan. Sesuai dipinta. Itu. Paham tak kira-kira? Nah, kita tidak meyakini kalau dia mungkin itu, dongeng baik, itu cerita baik. Subhanallah. La haula wala. Karena belum masuk. Karena belum menerima. Karena belum terjingu. Karena belum merasakan. Walaupun sudah masuk. Kan sudah masuk kita nih. Lemah. Sudah masuk. Nyata kegagahan Allah. Nyata dia yang ngagakkan. Nyata dia. Tapi tidak menerima. Tapi dia masih disimpang ke. Paham tak kira-kira? Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bukan kita ni nak suruh kuat. Bukan. Kita bergantung, kita lemah, tetap lemah. Bergantung dengan yang kuat. Bergantung dengan yang gagah. Bergantung dengan yang kaya. Paham tak kira-kira? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Di sinilah letaknya tuh. Semayang tuh bernas apa tidak, berisi apa tidak. Sama wong cak wong ngoco deh. Sama ngocoan itu, tapi ada wong yang ngoco berisi. Mana kata berisi? Sama, jari-jarinya tergenggam. Sama, bukannya dia tuh jari-jarinya genggamnya pecah batang kelapa. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Dengan kalimat la ilaha illallah, tiada ada satupun makhluk di dunia ini. Nah, la ilaha, tidak kata. Maka kalau ada illallah, dialah. Sambung.
bukan putus. Paham tak kira? Nah, baik manusia ataupun jin, baik yang berada di langit maupun di bumi. Nah, yang mengira bahwa dirinya mempunyai kekuatan, kekayaan, kepandaian dan sebagainya, semua itu hapus dengan kalimat tauhid. Hanya Tuhan yang bernama Allah sendiri yang bersifat dengan sifat ketuhanan, Rabbul Alamin, yang kaya, yang gagah, yang kuat, yang menentukan, yang menguasai dan mengatur alam semesta. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada bisa berdiri sendiri, melainkan didirikan Allah. Tidak ada yang berupa, melainkan dirupakan Allah. Tidak ada pecak pendengar, tidak ada pecak yang hidup, tidak ada pecak yang ningok, tidak ada yang pecak gagah, melainkan dirupakan. Maksud dirupakan, digagahkan, dihidupkan, dipacakkan, dan sebagainya. Tiada yang berupa dengan kodrat dan iradah Allah, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, yang nyata dan yang tersembunyi, semua bergabung kepada Khaliknya, bergabung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hamzah Pansuri dalam syair perahunya mengenai la ilaha illallah mengemukakan sebagai berikut. Jadi ada omongan seorang wali Allah, ungkapan kalimat la ilaha illallah itu. Dalam syair perahu. Syair perahu itu dia duduk tapi goyang-goyang. La ilaha illallah. Nah, itu syair perahu. Itu namanya syair perahu. La ilaha illallah itu firman Allah. Jadi la ilaha illallah itu omongan Tuhan. Dia nian yang netapkan kalimat itu. Tak katik nian yang ada melainkan aku. Tak katik nian yang gagah melainkan aku. Tak katik nian pacak menentukan melainkan aku. Itu kalimat teguh. Kalimat kuat. Tuhan itu bergantungan alam. Tak kati. Ada alam itu. Ada dewek. Bergerak alam itu. Tak kati. Bergantung kepada kekuasaan Allah SWT. Segalanya. Apa baik. Baik darat, baik laut, baik pucuk maupun bawah, kanan, kiri. Segalanya bergantung kepada Allah SWT. Nah, iman tersurat pada hati insan. Allahu Akbar. Itu surat nyata. Iman tersirat. Ada tidaknya Tuhan itu bukan di sini, bukan di ucapan, di sini. Kapan balik kan dia yang ngangkat kan ada dia di situ. Kalau yang di sini betul ya dia. Balik ke Allah yang bergerak, balik Allah yang kuasa menggerakkan, balik kuasa Allah yang nuturkan. Ada dia. Bukan di sini ialah iman. Bukan mana Allah itu ialah iman, bukan. Tersirat di hati insan. Syair perahu. Goleng itu. Nak kira. Ya Allah. Nah, iman tersurat pada hati insan siang dan malam jangan dilalaikan. Alhamdulillah. Syair ini syair. Cobalah renung ke tapi. Kedua, la ilaha illallah terlalu nyata. Nyata tak kira-kira? La ilaha. Tengok budak lahir tu, la ilaha. Pacak dia nyendok. Pacak dia tegak. Duduk. Ngomong. Maka. Dengan illallah. Pacak nengah. Pacak nengok. Pacak duduk. Pacak tegak. Pacak nyendok. La haula wala. Terlalu nyata. Apa lagi? Nah, tauhid dan makrifat semata-mata. Apalah? Tauhid kalau itu nak ngesokkan Tuhan kalau yang banyak ini nak nyatukan yang satu. Makrifat kalau jalan makrifat kalau ini. Segalanya batang kayu pasang suhut itu jalan makrifat kalau. Segalanya makrifat. Segalanya dari Allah kalau. Segala itu nunjukkan kekuasaan Allah kalau. Makrifat kalau itu. Diri kita nih, kekuasaan kita, kepercayaan kita, adanya kita. Makrifat kalau itu. Nah, memandang yang gaib semuanya rata. Kalau terpandang yang gaib rata, yang baik yang jahat, baik yang bagus, baik kaya maupun miskin itu rata, sama dari dia kan. Kekuasaan dia, hak dia, punya dia. Milik dia, kaya punya dia. Yang miskin punya dia.
Akhirnya pandaklah sekalian kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Abah ketawa kali. Kalau kalimat ini baca dia kan kalau kalimat ini datang kan dia baca. Kalau ini baca dipecah ketawa dia kali. Senang dia. Anak kira-kira senyum dia. Alhamdulillah ya. Ketiga, la ilaha illallah, kata yang teguh. Nah, kan kuat la ilaha illallah. Nyata ningan, gagah ningan. Enggak kira-kira? La ilaha, lemah, baca bergerak. La ilaha, butuh, baca ningok. Peka, baca nengah, terlalu gagah. Kalimat teguh nian, kuat nian. Nah, memadamkan cahaya sekalian rusuh. Nah, alhamdulillah. Kalau terpandang itu dingin, sejuk, tidak doangan tidak. Moga dikatoi wong. Nabi itu dicentangi, tidak malas nyentangi. Dibalas pabit kotoran, malah ya Allah ditanya mana wong itu kala yang ngelodai aku tuh. Ya Allah, sampai didatang yang assalamualaikum. Takut wong itu. Kapan dia jiwa nah, musuh yang keludai datang, nah malas ini, rupanya indah. Nyingo, yang ngongkon lagi tak datang. Ya, subhanallah, kempelnya, memadamkan hati yang rusuh, dingin. Karena tahu asal. Enak. Dia tahu aslinya, bukan dia pelaku. Subhanallah. Kira-kira ya Allah, Nah, jin dan setan sekalian musuh. Hendaklah dia bersungguh-sungguh. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau jin dan setan itu pacak istirahat, kita juga pacak juga istirahat. Karena jin tak pacak istirahat, tak kate nunggu leno kita nian, nama kondaknya kita sungguh-sungguh. Apa enggak kira-kira? Nah, jangan berhenti musyahadah, jangan berhenti muraqabah. Jangan berhenti berhubungan bertali kepada Allah SWT. Karena dia selalu ngintip, tidak pernah istirahat dia. Kalau dia pernah istirahat juga, kita baca juga istirahat. Nunggu lenonian dia. Alhamdulillah. 4, la ilaha illallah, tempat menginti. Karena la ilaha illallah. Jadi di situ harus pecah kita nyingok, inti kan muraqabah. Ada yang lemah, maka ada yang datangkan kekuatan, kegagahan. Dia yang lemah. Ada yang peka, ada yang nganterkan pelenggaran. Nah, di situ tempat kita mengintai. Intikan. Medan yang kodim, tempat berdamai. Medan yang kodim. Medan yang kekal. Tempat kita berlabuh. Tempat yang damai. Nah, wujud Allah terlalu bitai, siang dan malam jangan bercara. Kalau ada asat-asatnya, katik jalan. Terlalu bitai. Selalu solid, sukar. Siang dan malam jangan bercara. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini mungkin dulu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi kita galau-galau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Najat, siapa nak nanya boleh? Betul.